Bab 844. Sebelum Windy ke sana, Danny berulang kali mengingatkannya bahwa dia harus berhati-hati saat berbicara. Tidak peduli itu keluarga Moore ataupun keluarga Wollens, dia tidak boleh menyinggung perasaannya. Semakin banyak berbicara, maka akan semakin banyak kesalahan. Semuanya merupakan jalan menuju kematian. Demi melindungi nyawa, lebih baik lagi jangan banyak bicara. Tunggu sampai musuh yang sebenarnya terungkap. Jika Tracy Moore adalah Tracy Smith, maka ia akan datang mencarinya. Kedua grup bisnis yang sangat besar ini sedang berjuang demi mencapai tujuan. Sangat mungkin jika keluarga Moore sengaja mencari orang yang mirip untuk berpura-pura menjadi Tracy, menyuruhnya kembali untuk berhadapan dengan keluarga Wollens. Sedangkan dirinya yang hanya orang-orang kecil ini hanya dapat menjadi bidak catur. Begitu mereka selesai digunakan, mereka akan dibunuh. Jadi, sekarang lebih baik melindungi nyawa saja. Dulu, aku pasti sangat lemah dan tidak berdaya. Tracy membukakan matanya dengan tajam, sehingga bisa ditindas dan dibunuh. Kakak bukan lemah dan tidak berdaya. Kakak hanya terlalu baik. Sebelum Windy menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba Paula masuk dan melaporkan. Nona Tracy, Linda Hilton dari grup Top Sky ingin bertemu denganmu. Windy tercengang. Linda Hilton. Bukankah dia adalah wanita jahat yang telah menindasnya dan Tracy saat itu? Tracy mengangkat kelopak mata. Bagaimana dia bisa menghubungimu? Mungkin dari Tuan Eric. Paula melapor dengan tegas. Johnson membawa Linda ke negara Emron untuk meminta maaf pada Tuan Lorenzo. Tapi Tuan menolaknya. Lalu mereka kembali dan mencari informasi kontak Anda ke sana kemari. Barusan dia menghubungiku. Linda memohon padaku di telepon. Dia ingin bertemu dengan Nona. Juga memohon agar bisa diberikan kesempatan. Johnson juga terdengar sedang memohon di sampingnya. Memohon agar aku dapat menyampaikan semuanya pada Nona. Tidak usah pedulikan. Tracy mengabaikan keluarga Hilton dan kembali menatap Windy. Aku akan minta seseorang untuk mengantarmu kembali. Jika butuh bantuan, kamu bisa beritahu mereka kapan saja. Mereka akan membantumu. Jika ada yang menyakitimu hubungi aku kapan saja. Sebenarnya aku tidak tinggal di kota Bunaken. Windy sengaja mengujinya. 2 tahun ini, aku bekerja di pabrik Paman Paul. Apa kakak mengenal Paman Paul? Mungkinkah tangan kanan ayahku? Paman Paul, sahut Tracy. Iya benar, Windy menganggukkan kepalanya. Ketiga pabrik itu dulunya milik ayahmu. Kemudian terjadi sesuatu pada ayahmu. Dan pabrik itu direbut orang lain. Lalu kakak dan paman berhasil mendapatkannya kembali. Kakak adalah pemegang saham terbesarnya. Apa kakak tahu lokasi pabrik itu di mana? Di kota Yuling. Tracy mengingat hal-hal ini. Di sana ada 3 pabrik. 2 pabrik pakaian. Dan 1 pabrik perhiasan. Aku yang memilih nama pabriknya. Betul. Windy bersemangat. Kalau begitu, apa kakak tahu kapan ulang tahun Bibi Juni? Tanggal 5 Maret lahir tahun 1957. Berbicara mengenai Bibi Juni, ekspresi Tracy menjadi sedih. Ketika dia sadar di tahun itu, dia melihat Bibi Juni sudah terbaring diam di dalam peti mati. Meskipun dia melupakan banyak hal, tapi dia masih ingat dengan jelas bahwa Bibi Juni dibunuh oleh orang. Dia ingin menjadi orang yang kuat dan membalaskan dendam Bibi Juni. Dia suka makan daging. Meskipun ada asam urat, tapi dia tidak bisa berhenti makan. Dia suka tertawa, suka tidur dan suka masak makanan enak untukku. Dia akan sangat senang ketika melihatku makan apa yang dia buat. Tracy memiliki ingatan yang sangat mendalam mengenai Bibi Juni. Meskipun semua itu adalah ingatan dari masa lalu yang sudah sangat lama, tapi dia tidak pernah melupakannya. Seseorang dengan berat hampir 100 kg, benar-benar terlihat kurus saat itu. Dia berbaring di peti mati, sedikit pun tidak bergerak, bahkan ia masih memegang sehelai pakaianku. Aku masih ingat dia berbisik di telingaku. Nona kamu harus tetap hidup, tetap hidup, tetap hidup. Berbicara sampai di sini, mata Tracy memerah, air mata mulai mengalir, tapi dia tidak membiarkan air mata itu jatuh. Emosi kebencian itu mulai menggelora di hatinya lagi. Dia tidak akan pernah melupakannya. Keyakinannya untuk tetap bertahan hidup selama ini adalah rasa kebencian dari hatinya.
Bab 845. Dia dibunuh oleh seseorang. Nada suara Tracy menjadi dingin. Aku kembali ke sini untuk mencari tahu siapa pembunuhnya dan membalaskan dendamnya. Itu pasti dia. Bajingan itu. Windy sangat marah. Di hari pernikahan, dia memaksa pengantin wanita pergi. Bahkan mencari seseorang untuk menggantikanmu. Juga membunuh Bibi Juni. Dia akan mendapatkan balasannya. Apa yang kamu katakan? Tracy menatapnya dengan heran. Siapa yang kamu bicarakan? Daniel, sahut Windy. Mendengar nama ini, Tracy tercengang. Wajahnya penuh keraguan. Naomi dan Paula saling bertatapan, lalu memperhatikan ekspresi wajah Tracy dengan gelisah. Memaksa pengantin wanita pergi di hari pernikahan. Tracy bergumam dan mengulangi kalimat ini. Apa pengantin wanita yang kamu bicarakan adalah aku? Melihatnya seperti ini, Windy menjadi sedikit takut dan menjawab dengan pelan. Apa kakak tidak ingat? 2 tahun yang lalu, Nona diracuni orang, terluka parah di bagian kepala. Setelah Nona sadar, Nona kehilangan ingatan. Paula menjelaskan dengan suara pelan. Iya, mendengar kata-kata ini, Windy menjadi lebih bersemangat. Saat itu, kakak memang diracuni oleh bibinya Daniel. Kakak sangat menderita karena kesakitan. Di hari pernikahanmu, sakit itu kambuh lagi. Kakak mengeluarkan banyak darah. Apa? Naomi terkejut. Orang yang meracuni Nona adalah bibinya Daniel, Davina Wallens. Meskipun tidak pernah bertemu secara langsung, tapi mereka sudah sering mendengar nama iblis Davina Wallens di dunia bisnis. Iya, Windy sangat yakin. Aku mendengarnya dengan telingaku sendiri ketika Daniel sedang berbicara dengan bawahannya. Dia berselisih dengan bibinya karena hal ini. Aku pikir, dia tulus pada Kak Tracy, tapi tidak kusangka pada hari pernikahan. Windy tidak berani melanjutkan perkataannya. Pada saat ini, wajah Tracy ditutupi dengan awan gelap. Seluruh ruangan dipenuhi dengan aura dingin. Pantas saja, senjata yang kita dapatkan terakhir kali itu berasal dari pasar gelap di negara Maple. Naomi tiba-tiba menyadarinya. Rupanya pembunuh berkulit hitam yang Nona waktu itu adalah orang suruhan Davina Wallens. Kurang ajar. Paula sangat marah. Keluarga Wallens sangat kejam. Antarkan dia kembali dulu. Tracy memberikan perintah. Baik. Naomi segera menyuruh orang untuk mengantarkan Windy. Windy sedikit khawatir dan berkata dengan lembut kepada Tracy, Kak Tracy, keluarga Wallens sangat kuat dan sulit untuk dihadapi. Kakak tidak boleh bertindak gegabah. Lebih baik diskusikan dulu dengan keluargamu. Windy sama sekali tidak mengenal keluarga Moore. Dia tidak tahu bahwa di dunia ini hanya keluarga Moore yang dapat menyaingi keluarga Wallens. Terlebih lagi, dia tidak tahu tekad Tracy Moore untuk membalas dendam. Kuat, Tracy tertawa mengejek. Aku ingin lihat seberapa kuat dia. Melihat sorot mata Tracy, Windy menjadi takut dan tidak berani berbicara lagi. Dia mengikuti Naomi berjalan keluar. Ruangan itu menjadi tenang kembali. Namun udaranya masih sangat dingin. Para pengawal tidak berani bergerak. Paula berdiri di samping dengan hati-hati. Tidak berani berbicara sedikit pun. Setelah waktu yang lama, Tracy tiba-tiba memerintahkan. Cari informasi mengenai Davina Wallens sekarang juga. Segera. Baik, Paula segera melakukannya. Pada saat itu, Naomi kembali dengan tergesa-gesa. Saya sudah menyuruh Feby mengantar Windy. Untuk sementara dia tinggal bersama Danny. Saya meminta Feby dan yang lainnya untuk melindunginya secara diam-diam. Ya, Tracy mengangguk dan memerintahkan. Pergilah. Cari seseorang. Maksud Anda, Paman Paul. Bawahan ayahku dulu. Tracy memerintahkan. Lalu, pergi ke jalan bahagia. Cari tahu apa Bibi Juni dan aku pernah tinggal di sana. Baiklah, Naomi segera menjalankan perintahnya. Tracy sudah punya bayangan samar-samar di hatinya. Sekarang dia hanya perlu memastikannya. Kemudian ia bisa balas dendam sepenuhnya. Tentu saja, masih ada satu hal lagi yang harus ia selesaikan sendiri. Dia mengambil ponsel dan menelepon Gigolo. Bab 846. Begitu Daniel sampai di rumah sakit, ponselnya berdering dan dia terkejut. Nomor ini, hanya Tracy yang dapat menghubunginya. Kakinya yang sudah bersiap melangkah turun dari mobil. Ia tarik kembali lalu menjawab telepon di dalam mobil. Halo. Di mana?
Tracy bertanya langsung ke intinya. Di rumah. Kenapa? Daniel bertanya balik. Aku ingin bertemu denganmu, kata Tracy. Jam 10 malam kita bertemu di bar Kaisar. Oke, Daniel melihat jam tangannya. Sampai jumpa nanti malam. Setelah menutup telepon, Daniel mengingat kata-kata Tracy berulang kali di dalam hatinya. Menebak-nebak apa tujuannya ingin bertemu dengannya malam ini. Seharusnya dia sudah bertemu dengan Windy. Mungkin dia sudah mengetahui apa yang terjadi saat itu. Apakah dia ingin memastikan identitas dirinya? Seharusnya. Iya, Tuan Daniel. Anda sudah punya janji dengan Nona Victoria malam ini. Ryan mengingatkan dengan suara pelan. Pukul 6 sore di restoran Hotel Phoenix. Masih sempat. Daniel tidak berencana berlama-lama dengan Victoria. Ia hanya berutang budi padanya. Merasa harus menjelaskan kepadanya secara langsung. Baik, Ryan tidak banyak bicara lagi. Sekelompok orang turun dari mobil dan berjalan masuk ke rumah sakit. Berjalan dengan sangat cepat bagaikan hembusan angin. Daniel menyipitkan matanya dan menatap ke langit. Seolah-olah badai hujan akan datang. Sedang musim hujan. Cuaca tidak dapat diprediksi. Itu merupakan hal yang wajar. Ryan tahu bahwa Daniel sedang gelisah. Kemudian ia menghiburnya. Tuan belum tidur beberapa hari ini. Setelah masalah rumah sakit selesai, istirahat dengan baik. Ya, Daniel benar-benar dalam suasana hati yang buruk hari ini. Jika dihitung, dia sudah tidak tidur selama 4 hari. Beberapa hari yang lalu, dia hanya tidur selama 2 atau 3 jam. Meskipun ia kuat, tubuhnya tetap akan sulit menerimanya. Namun, ia sekarang harus mengurus masalah tuan besar terlebih dahulu. Sepanjang hari ini, Daniel sibuk di rumah sakit. Kondisi tuan besar sangat tidak stabil. Meskipun sudah melewati masa kritis tadi malam, tapi tetap muncul beberapa keadaan darurat hari ini. Tim ahli yang diutus oleh pihak rumah sakit sama sekali tidak berani keluar dari kamar pasien. Mereka selalu berjaga di dalam kamar pasien. Menjelang malam, kondisi tuan besar akhirnya stabil, dan para dokter akhirnya bisa menghela napas lega. Sanjaya yang tidak tidur sepanjang hari, duduk bersandar kelelahan di kursi. Paman Sanjaya, istirahatlah. Thomas akan berjaga-jaga di sini. Di saat seperti ini, Paman tidak boleh sampai jatuh sakit. Daniel meyakinkannya. Aku sudah tua dan tidak berguna. Sanjaya hampir berusia 80 tahun. Meskipun tubuhnya dalam kondisi yang baik, tapi tetap saja dia tidak akan tahan dengan pukulan seperti ini. Kepala rumah sakit Anthony sudah menyiapkan kamar untukmu. Paman, istirahatlah. Kembali lagi nanti. Daniel membuat beberapa isyarat. Thomas segera mengantarnya ke ruang istirahat. Setelah Sanjaya tenang, Thomas segera kembali dan membawa seseorang untuk berjaga di luar kamar pasien. Pada saat ini, semua orang sedang bersiaga penuh, tidak lengah sedikit pun. Bertahanlah sebentar lagi. Setelah urusan Tuan Daniel selesai, aku akan kembali dan berganti shift denganmu. Ryan menepuk bahunya. Baru 2 hari. Aku bisa mengatasinya. Thomas berlaga seperti orang kuat. Bagus. Ryan meninju dadanya dengan ringan. Ayo pergi. Daniel melihat jam tangannya dan bergegas keluar. Ryan segera mengikutinya. Saat ini, Lily menelepon dan mengatakan bahwa ketiga anaknya ingin datang menjenguk kakek buyutnya di rumah sakit. Daniel langsung menolaknya. Beritahu mereka, kondisi kakek buyut sudah stabil, tapi masih tidak boleh diganggu sekarang. Beberapa hari lagi, aku sendiri yang akan mengajak mereka ke rumah sakit. Sekarang mereka harus tetap di rumah. Baik, Lily segera menyampaikan kata-kata Daniel kepada ketiga anak itu. Daniel pergi meninggalkan rumah sakit dan bergegas menemui Victoria. Begitu dia masuk ke mobil, Thomas meneleponnya. Tuan Daniel, saya baru saja menerima kabar bahwa pesawat pribadi Presdir Devina telah mendarat di kota Bunaken. Pergerakannya cepat sekali. Daniel menyipitkan matanya dengan tajam. Kemarin di waktu ini dia menyuruh Ryan menyebarkan berita bahwa dia akan mengadakan pesta ulang tahun ke-98 untuk Tuan Besar. Itu hanya untuk memancing Devina kembali. Tapi, pada saat itu dia tidak menyangka Tuan Besar akan mengalami kecelakaan. Sekarang Devina tampaknya datang terlalu cepat. Permasalahan sudah sampai pada titik ini. Sekarang hanya bisa mengikuti kondisi yang ada untuk menangani masalah ini.
Bab 847. Daniel bergegas datang ke Hotel Phoenix. Tapi dia tetap terlambat 20 menit. Victoria sudah menunggu lama di sana. Dia mengenakan gaun putih panjang. Nampak elegan dan menawan. Dia terus menatap keluar jendela. Presdir Daniel. Manajer hotel segera menyambutnya. Dan menyapanya dengan ramah. Anda sudah lama tidak datang. Memang sudah lama sekali. Daniel dulu suka membawa Tracy ke sini. Tapi setiap kali selalu langsung menuju ke kamar tamu. Setelah mendengar suara itu, Victoria langsung bangkit berdiri. Menatapnya sambil tersenyum dan mengguna bahasa isyarat. Daniel, kamu sudah datang. Maaf aku terlambat. Daniel duduk dan menyeka tangannya dengan tisu basah. Tidak apa-apa, aku yang datang terlalu cepat. Victoria tersenyum dan berbicara dengan bahasa isyarat. Tapi dia menyadari bahwa Daniel sama sekali tidak melihatnya. Dia memberikan daftar menu kepadanya. Daniel mengulurkan tangannya dan menatapnya. Kamu atur saja. Aku tidak punya selera makan. Victoria mengangguk. Kemudian dia memesan beberapa makanan. Lalu menunjuk ke botol di atas meja. Dan memberi isyarat, aku membawa 2 botol anggur dari rumah Cicipilah. Apa kamu menyukainya? Pelayan di sebelahnya menuangkan setengah gelas anggur untuk Daniel. Daniel mencicipinya seteguk dan mengangguk kagum. Ya, enak. Ini koleksi anggur ayahku. Dia bilang kamu pasti akan menyukainya. Victoria sambil tersenyum menggunakan bahasa isyarat. Daniel membuat isyarat dengan tangannya. Kemudian semua orang yang ada di sekitarnya mundur. Ayahmu yang menyuruhmu datang menemuiku kan? Daniel bertanya dengan terus terang kepadanya. Benar. Victoria mengangguk dengan jujur dan berkata dengan bahasa isyarat. Keadaan di rumah sekarang kacau. Dia dan Linda sudah mencoba yang terbaik. Tapi tetap saja tidak bisa menyelesaikannya. Jadi mereka menyuruhku menemuimu untuk meminta bantuan. Daniel tidak berbicara sepatah kata pun. Dia hanya meneguk anggur dengan santai. Masalah ini dia tidak mungkin ikut campur. Ia sedang berpikir. Bagaimana cara menolak Victoria agar tidak melukainya. Juga tidak melanggar prinsipnya. Aku tahu ini menyulitkanmu. Victoria melanjutkan gerakan tangannya. Keluarga Wollens dan keluarga Moore maju berdampingan. Sekarang grup Moore sudah memasuki pasar domestik, dan sudah menjadi ancaman besar bagi grup Wollens. Saat ini, jika kamu ikut campur dalam masalah keluarga kami, maka akan menyulitkan grup Wollens. Daniel sangat terkejut akan perkataan Victoria. Dia tahu bahwa Victoria orang yang sangat baik, tapi ia tidak tahu bahwa dia bisa berpikiran jernih. Ketika keluarganya dihadapi masalah besar, dia masih bisa menganalisa situasi dengan tenang. Jadi, hari ini aku mencarimu bukan untuk meminta bantuanmu. Victoria tersenyum tak berdaya, dan berbicara dalam bahasa isyarat. Aku terpaksa melakukannya. Aku hanya bisa berpura-pura melakukannya, agar bisa memberikan penjelasan pada mereka. Maaf aku sudah menyulitkanmu untuk menemaniku makan. Terima kasih. Daniel berbicara dengan lembut. Dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Meskipun dia tidak memiliki perasaan cinta terhadap Victoria, tapi dia sangat berterima kasih atas semua yang telah dilakukan Victoria untuk keluarga Wollens, dan juga perhatiannya selama ini. Jangan berbicara seperti itu. Sejak awal kamu tidak memiliki kewajiban untuk membantu keluargaku. Victoria menatapnya dengan tulus. Sebenarnya ayahku tidak pandai berbisnis. Grup Top Sky bisa berkembang menjadi seperti sekarang ini. Semua berkat kemurahan hati keluarga Wollens. Sejak lama, Daniel ingin mengucapkan kata-kata ini. Tuan besar dari luar terlihat sangat kejam dan tidak berperasaan. Tapi karena dulu Johnson pernah menyelamatkan hidup ayahnya, David Wollens, jadi tuan besar melindungi keluarga Hilton selama lebih dari 20 tahun. Setiap kali terjadi sesuatu pada keluarga Hilton, Tuan besar selalu maju untuk menyelesaikan masalah itu. Pada awalnya dia memaksa Daniel untuk menikahi Linda. Dia bersikeras mengatakan bahwa keluarga Hilton sangat baik. Daniel ingin sekali membalas perkataan Tuan besar, bahwa apa yang dimiliki keluarga Hilton sekarang ini, semua itu merupakan pemberian dari keluarga Wollens. Ketika dia membatalkan pernikahannya dengan Linda, Daniel harus membayar ganti rugi sebesar lebih dari 60 triliun. Meskipun dia tidak peduli dengan uang, tapi di hatinya selalu menaruh rasa kebencian.
Namun Johnson selalu rendah hati dan sopan di depan keluarga Wollens, sehingga Daniel tidak dapat mengatakan apapun. Sekarang ini, hanya Victoria seorang diri yang bisa mengucapkan kata-kata ini, dan membuat hati Daniel tiba-tiba merasa lega. Bab 848. Keluarga Hilton hari ini telah jatuh sampai ke titik ini. Semuanya merupakan kesalahan kami sendiri. Kami harus menanggung akibatnya sendiri. Tidak boleh mempersulit kalian lagi. Setelah Victoria selesai mengucapkan kalimat terakhirnya, dia mengangkat gelas anggurnya dan ingin bersulang dengan Daniel. Daniel ikut mendentingkan gelas dengannya. Kemudian, Victoria menghabiskan setengah gelas anggur merah yang ada di gelasnya dengan sekali teguk. Daniel awalnya hanya berencana minum sedikit, tapi melihat bahwa Victoria telah menghabiskan anggurnya, dia juga ikut menghabiskannya. Kemudian, Victoria meletakkan gelas anggurnya berbicara dengan bahasa isyarat. Hari ini adalah terakhir kalinya aku mempersulitmu. Kelak aku tidak akan melakukannya lagi. Masalah keluarga Hilton. Aku benar-benar tidak bisa ikut campur. Daniel menatapnya dan meminta maaf. Tapi jika kelak kamu butuh bantuan lain, aku tetap akan membantumu. Bisa terjadi masalah apa denganku? Victoria tersenyum sedih dan berbicara padanya dengan menggunakan bahasa isyarat. Bahkan jika keluarga Hilton benar-benar bangkrut, benar-benar tidak dapat bangkit kembali, aku bisa mengandalkan kedua tangan ini untuk menghidupi diriku sendiri dan ayahku. Hidup damai di masa depan. Itu juga bagus. Kamu adalah wanita yang baik. Daniel jarang memuji orang lain. Tapi dia tetap harus mengatakan bahwa Victoria memang wanita yang pintar. Tapi dia terlahir cacat. Dari kecil dia sudah sering ditindas. Tapi dia belajar dengan sangat gigih dan mendapatkan 2 gelar doktor. Mengandalkan kekuatannya sendiri membuka perusahaan farmasi. Meskipun skalanya kecil, tapi itu benar-benar kerja kerasnya sendiri dan itu luar biasa. Terlebih lagi karakternya yang sangat baik dan lembut. Terima kasih. Victoria menatapnya dalam-dalam dan berkata dalam bahasa isyarat, "Ini pertama kalinya aku mendengarmu memuji seseorang." Daniel mengangkat sudut bibirnya, mengalihkan pandangannya, dan terus meneguk anggurnya. Kasih sayang yang terpancar dari mata Victoria sehangat matahari, dan Daniel hanya bisa menghindarinya dengan minum anggur. Tak lama kemudian pelayan datang untuk menyajikan makanan. Daniel tidak memiliki nafsu makan. Dia sudah terjaga sepanjang malam selama beberapa hari, dan sekarang dia sangat lelah. Dia hanya bisa menggunakan minuman untuk menyegarkan dirinya. Lagi pula setelah ini dia masih harus mengurus hal yang lain dan masih harus bertemu dengan Tracy. "Kenapa kamu tidak makan?" Victoria bertanya menggunakan bahasa isyarat. Daniel menurunkan pandangannya dan tidak melihatnya. Jadi dia tidak melihat apa yang dikatakan oleh Victoria. Victoria menuangkan setengah gelas anggur merah lagi untuknya dan setengah gelas lagi untuk dirinya sendiri lalu mengangkat gelas untuknya. Keduanya mendentingkan gelas dan minum lagi dalam sekali teguk. "Karena kamu tidak nafsu makan, aku akan menemanimu minum." Victoria berbicara dalam bahasa isyarat. "Aku akan kembali ke negara Maple besok, dan aku tidak tahu kapan kita bisa bertemu lagi." "Untuk apa kamu kembali ke negara Maple?" Daniel sedikit terkejut. "Aku tidak ingin merepotkan ayah dan Linda." Victoria nampak sedih. "Terlebih lagi aku tidak ingin mempersulitmu. Demi menghindari mereka aku harus pergi." "Terima kasih." Selain kata-kata ini, Daniel tidak tahu harus berkata apa untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan rasa bersalahnya. "Aku akan menemui kakek besok. Sekalian membujuknya untuk ikut bersamaku. Jadi, kamu tidak perlu mendengarkan omelannya setiap hari." Victoria memberi isyarat sambil tersenyum. "Kakek mungkin harus menunggu beberapa waktu baru bisa kembali." Daniel berkata dengan tenang. "Dalam waktu dekat ini, ia belum boleh pergi." "Hah? Kenapa?" Victoria tampak sangat terkejut. 2 hari ini, aku menelepon kakek, tapi tidak bisa tersambung. Pesanku juga tidak dibalas. Lalu aku menghubungi Paman Sanjaya, tapi dia juga tidak merespons. Apakah terjadi sesuatu pada kakek? "Dia sakit," Daniel berkata dengan santai. "Dia sudah tua, jadi banyak penyakit yang bermunculan. Aku menyuruhnya untuk beristirahat dengan baik, jadi memutuskan hubungan dengan dunia luar. Masalah Tuan Besar harus dirahasiakan, jadi tidak boleh ada yang mengetahuinya termasuk Victoria."
Dalam menghadapi masalah besar, Daniel akan selalu waspada. Aku mengerti. Victoria memberi isyarat. Pantas saja kamu terlihat begitu lesu. Kamu pasti tidak tidur nyenyak dalam beberapa hari ini. Minumlah yang banyak malam ini dan tidurlah dengan nyenyak saat kembali nanti. Oke, Daniel terus minum bersamanya. Rian melihatnya dari samping. Kemudian mengerutkan keningnya. Kemampuan minum Daniel sangat baik. Biasanya di rumah dia meminum anggur untuk menggantikan air. Tapi malam ini dia tampaknya sedikit sakit kepala. Tidak tahu kenapa pandangan matanya menjadi sedikit kabur. Apa mungkin anggur ini memiliki tingkat alkohol yang sangat kuat? Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.